Kenapa kau harus bertobat? Karena kau telah menghina pribumi dengan menyebut pribumi ahwal, tidak sekufu, tidak sederajat. Karena derajat pribumi itu jauh lebih besar daripada, jauh lebih tinggi daripada kamu. Karena kami ini zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad, sedang kau itu adalah zuriyah Tuan Tak. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Tolangi 9 dari Buta Panitalopi Kabupaten Bulukumba. Sahabat-sahabat semua dimanapun juga berada, kali ini kita akan menyimak ada satu video yang merupakan video yang tidak asing buat kita semua kalau kita menontonnya, yakni siapa lagi kalau bukan kakek Wahyu, salah seorang kakek-kakek yang sangat peduli terhadap NKRI dan sangat getol berjuang untuk pribumi dalam rangka meluruskan apa yang selama ini diklaim oleh para oknum habaib. Dan kali ini itu beda dengan biasanya. Biasanya kan kakek Wahyu ini kalau bicara soal habaib itu biasanya monohok. Ini luar biasa. Beliau memberikan nasihat terhadap para habaib. Dan nasihat ini ya mesti dijalankan kalau mau mereka baik-baik hidupnya di Nusantara. Ya, salah satunya itu nasihatnya. Insyaallah sebentar kita akan putar. Bagaimana supaya para habaib ini mencintai suriat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus bertaubat dan mencintai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau maksud suriat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para bangsa pribumi yang notabene-nya rata-rata keturunan dari Tra Wali Songo. Nah, ini penyampaian kakek Wahyu. Makanya saya bilang konten ini kakek Wahyu luar biasa memberikan wejangan terhadap Kerambak Lawi agar bisa masuk surga katanya, jangan sampai masuk neraka jahanam. Nah, bagaimana ulasan kakek Wahyu? Ada sekitar 2 menit videonya ini, coba kita simak secara bersama-sama. Para habaib, kau harus bertobat. Kenapa? 1, kau itu harus mencintai Ahlul Bait. Nah, Ahlul Bait itu adalah pribumi yang keturunan Wali Songo, yang nyangkut zuriahnya ke Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kau harus mencintai pribumi. Jika tidak, kau tidak akan mendapat syafaat daripada Kanjeng Nabi, karena kau tidak mencintai ahli bait Kanjeng Nabi, yaitu para pribumi. Samping itu, kau juga yang nomor 2 harus segera bertobat supaya tidak masuk neraka jahanam. Karena kami pribumi punya banyak karomah. Kenapa kau harus bertobat? Karena kau telah menghina pribumi dengan menyebut pribumi ahwal, tidak sekufu, tidak sederajat. Karena derajat pribumi itu jauh lebih besar daripada, jauh lebih tinggi daripada kamu. Karena kami ini zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad, sedang kau itu adalah zuriyah Tuan Takur, keturunan India. Jadi kau bertobat dengan ucapan-ucapanmu yang menyebut kami itu ahwal, sebab kami itu mempunyai darah Kanjeng Nabi, sedangkan kamu tidak sama sekali. Yang ketiga, kami pribumi itu mempunyai banyak karomah. Karomah kami itu adalah mensejahterakan orang lain, ya, berbeda dengan karomahmu yang lucu-lucu, ya. Jadi beda, kalah kelas gitu. Jadi kos yang keempat, kos segera berubahlah akhlak kalian gitu. Jadi kok jadi jangan sombong, jadi orang yang ulet dan sebagainya dan sebagainya, sehingga kau dalam berbisnis akan mampu bersaing dengan kami yang pribumi dan para saudara kita Tionghoa. Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan kakek Wahyu. Ada 4 hal
yang saya kira tidak perlu saya ulangi keempat hal tersebut. Tetapi memang kalau dipikir-pikir benar juga ya kakek Wahyu ini, bahwa yang zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya itu kebanyakan pribumi yang merupakan zuriat daripada Wali Songo. Karena kita tahu memang selama ini pernyataan-pernyataan mereka adalah bagaimana selalu mengajarkan umat Islam mencintai zuriat Rasulullah. Sayangnya karena ketika bicara zuriat Rasulullah dalam konteks Indonesia, itu lebih banyak diarahkan ke dirinya sebagai habaib yang merupakan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Indonesia. Padahal kita tahu bahwa pertama zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Nusantara berdasarkan jejak sejarah itu ya Wali Songo, tidak bisa dipungkiri, bukan mereka. Mereka ini adalah orang-orang imigran yang datang dari Yaman yang tidak jelas asal usulnya. Kalau istilahnya sahabat-sahabat Nusantara, ya nasabnya rungkat. Jadi bukan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasil penelitian Kiai Imad jelas, dan beberapa hasil tes DNA mereka itu jelas juga arahnya kemana. Yang saya kira tidak perlu diulang-ulangi lagi. Tetapi apapun itu yang disampaikan oleh kakek Wahyu, saya kira penting untuk kita apresiasi bahwa ini sesuatu yang baik buat para kelambak lawi. Nah, tinggal kelambak lawinya ini bagaimana? Apakah misalnya hal ini dihiraukan atau dia akan lakukan? Karena kalau dia tidak lakukan maka rugi sendiri kan? Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa terkait soal diskursus pernasaban ini, sampai kapanpun juga selama mereka tidak melakukan tes DNA atau menghadirkan kitab-kitab yang sejaman sebagaimana yang selalu diuraikan oleh para gus-gus atau para pemuda Nahdlatul Ulama atau para netizen NKRI yang selama ini memang mengawal tesis daripada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, saya kira memang mereka ini tidak berhak menyandang sebagai zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun misalnya mereka keluar-keluar sendiri, ya jangan didengar. Jangan lagi termakan doktrin-doktrinnya, apalagi yang selalu mengajak mencintai zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru ya dia maksud itu dirinya. Karena zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Wali Songo, dan saya kira itu jelas dalam sejarahnya. Begitupun juga mereka jelas sejarahnya, dari mana datangnya, tahun berapa masuk di Indonesia, apa aktivitasnya ketika ada di Indonesia. Jadi jangan lagi bangsa pribumi ini dibodoh-bodohi oleh kibulang-kibulang mereka yang tidak berdasar, yang hanya berdasarkan mimpi, berdasarkan karangan bebas dan dongeng-dongeng belaka. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya sekalipun singkat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.